Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, saya Eurika Dwita Anindya dari kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Tenggarang, Bondowoso. Di video kali ini, saya akan menceritakan cerita sejarah pribadi saya. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, perkenalkan namaku Eurika Dwita Anindya, biasa dipanggil Rika. Aku merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Aku memiliki satu kakak laki-laki yang bernama Yoga Reza Prastama. Kedua orang tuaku bernama Bambang Junaidi dan Karyatin. Sekarang aku berumur 17 tahun. Aku lahir di kota Bondowoso pada tanggal 10 Oktober 2004 dari keluarga yang sederhana dengan penuh kasih sayang. Masa kecilku terbilang tidak jauh berbeda dengan lainnya. Namun, ada beberapa kejadian yang menurutku istimewa dan manis untuk dikenang. Dulu, saat masih berada di taman kanak-kanak, aku dapat dikatakan anak yang aktif dan percaya diri. Aku banyak mengikuti lomba-lomba yang diselenggarakan sekolah, seperti lomba mewarnai, menyanyi, dan menari. Aku banyak mendapatkan hadiah dari perlombaan tersebut. Pada saat itu, aku masih tinggal di Surabaya dan bersekolah di TK Al-Ansor. Di sana, kedua orang tuaku bekerja mulai pukul 7 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Jadi, saat orang tuaku bekerja, aku diasuh oleh Bunda Nur. Beliau sangat baik dan juga penyabar. Kemudian, pada tahun 2011, tepatnya pada saat akan memasuki sekolah dasar, aku dan seluruh keluargaku pindah ke kota Bondowoso. Orang tuaku memutuskan untuk memasukkanku ke SD Negeri Tenggarang 1 yang beralamat di Jalan Raya Situbondo, nomor 70 Tenggarang, Bondowoso. Di hari pertama sekolah, aku masih merasa takut karena menurutku segalanya masih terasa asing, mulai dari teman baru dan juga kota baru. Tetapi beberapa hari berlalu, aku pun mendapatkan banyak teman. Karena itulah aku mulai bersemangat untuk berangkat ke sekolah. Salah satu temanku pada saat itu bernama Alia. Ia merupakan salah satu murid yang terbilang cukup pintar. Ia juga baik serta cantik. Aku merasa sangat beruntung bisa mengenalnya. Saat sekolah dasar, tepatnya kelas 1, aku sudah sangat fasih dalam membaca. Karena itulah, aku sangat senang bila ada materi membaca. Saat itu, aku juga suka menghitung. Karena itulah, aku menyukai pelajaran matematika. Tidak terasa, 6 tahun pun berlalu. Banyak cerita suka maupun duka yang kualami bersama teman-temanku di sekolah dasar. Pada tahun 2017, aku selesai menempuh pendidikan sekolah dasar dan mulai memikirkan SMP mana yang akan aku tuju. Setelah berpikir panjang, aku pun memutuskan untuk melanjutkan pendidikanku di SMPN 2 Tenggarang, Bondowoso. SMP ini cukup dekat dari rumahku, hanya berjarak sekitar 200 meter. Di sana, aku menemukan keluarga baru. Hanya butuh beberapa waktu, aku sudah bisa akrab dengan teman-temanku. Tahun kedua di SMP merupakan tahun yang paling menyenangkan. Pada saat itu, tepatnya tahun 2018, aku mendapatkan banyak teman yang benar-benar menyayangiku. Kita bahkan seperti seorang saudara. Beberapa temanku itu bernama Tia, Novi, dan Frida. Kita sering menghabiskan waktu bersama, seperti bercerita, bercanda tawa, pergi ke kantin bersama, dan masih banyak lainnya. Pada tahun itu juga, aku terpilih untuk mengikuti lomba gerak jalan tingkat kabupaten yang akan diadakan di alun-alun kota. Aku merasa sangat senang. Sebelum mengikuti lomba, peserta yang terpilih masih harus melewati tahap tes, dan pada akhirnya aku lolos. Latihan untuk lomba gerak jalan itu dilakukan setiap hari. Karena itulah aku banyak tertinggal pelajaran di kelas. Tetapi teman-temanku berbaik hati meminjamkan buku catatan mereka kepadaku. Walaupun mengikuti lomba gerak jalan banyak menyita waktu pelajaranku di kelas,
aku tetap ingat kewajibanku sebagai seorang murid. Aku belajar lebih keras agar dapat mengejar ketertinggalanku. Karena itu, aku selalu mendapatkan peringkat 3 besar di kelas. Hari ke hari pun berlalu. Tahun terakhir di SMP pun dimulai. Pada saat itu, ada sistem pengacakan kelas yang membuatku harus berpisah dengan teman-teman lamaku. Aku pun mendapatkan teman-teman baru. Salah satu temanku yaitu bernama Ningsih. Aku menghabiskan setahun di kelas 9 sebangku dengannya. Ia memiliki paras yang cantik dan juga berhati baik. Aku menyadari di kelas 9 ini aku harus belajar lebih giat lagi untuk mempersiapkan ujian-ujian yang akan kuhadapi sebagai bekal untuk dapat masuk ke SMA favorit nantinya. Aku pun sudah mempersiapkan diri dengan matang. Tetapi saat hari-hari menjelang ujian, virus COVID-19 melanda Indonesia. Akhirnya, ujian-ujian tersebut dibatalkan, dan para siswa-siswi terpaksa diliburkan hingga virus tersebut mereda. Tetapi, hingga kenaikan kelasku pun, virus tersebut belum juga mereda. Akhirnya, aku dapat lulus tanpa mengikuti ujian apapun. Aku memilih melanjutkan pendidikanku di SMA Negeri 1 Tenggarang, yang merupakan salah satu SMA favorit di kota Bondowoso. Di SMA, aku memilih jurusan MIPA, karena cita-citaku yang dari kecil ingin menjadi seorang guru. Menurutku, guru merupakan salah satu pekerjaan yang mulia. Karena saat itu masih dilanda virus COVID-19, masa-masa kelas 10 pun terasa biasa saja. Sekolah masih dilakukan secara daring, sehingga sulit bagiku dengan teman satu kelasku untuk berinteraksi. Tetapi hal tersebut tidak mematahkan semangatku. Aku tetap rajin mengikuti pelajaran secara daring dan juga mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Kemudian, di tahun kedua SMA, tepatnya saat aku berada di bangku kelas 11, virus COVID-19 sudah mulai mereda. Sekolah offline pun diperbolehkan kembali. Namun, setiap kelas dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama, belajar offline di sekolah selama 1 minggu. Sedangkan sesi 2, belajar secara online dari rumah. Begitu secara bergantian selama kurang lebih 1 tahun. Walaupun begitu, aku sangat senang karena bisa bersosialisasi secara langsung dengan teman-teman sekelasku. Aku mulai akrab dengan mereka pun di kelas 11 ini. Selain itu, di kelas 11, aku juga terpilih untuk mengikuti Olimpiade Sains Nasional atau OSN, tingkat kabupaten bidang geografi. Awalnya aku sempat ragu. Geografi merupakan mata pelajaran yang dikhususkan untuk siswa IPS. Tetapi setelah banyak pertimbangan, tidak ada salahnya mencoba. Dengan mengikuti olimpiade tersebut, pasti akan menambah pengalaman dan juga akan mendapatkan teman-teman baru. Akhirnya, aku memutuskan untuk mengikuti olimpiade tersebut. Guru pembimbingku juga sangat baik. Beliau mengajar kami dengan sangat sabar. Pelatihan untuk olimpiade tersebut juga banyak memakan waktuku di kelas. Aku sering tertinggal pelajaran dan harus mengejar ketertinggalan tersebut. Tetapi, pihak sekolah juga memberi keringanan untuk peserta OSN agar tidak merasa terbebani. Kenaikan kelas pun tiba. Sekarang aku duduk di bangku kelas 12. Di kelas 12 ini, sekolah sudah berjalan seperti biasanya. Virus COVID-19 sudah benar-benar membaik. Aku masuk sekolah pukul 7 pagi dan pulang pukul setengah 4 sore. Di kelas 12 ini, aku berusaha untuk belajar semaksimal mungkin agar mendapat nilai rapot yang baik, seperti yang sudah aku lakukan sebelumnya. Aku selalu memasuki peringkat 3 besar di kelas. Dengan ini, aku berharap untuk lolos jalur rapot atau jalur SNMPTN dan memilih universitas terbaik yang aku inginkan.
Selama masa TK, SD, SMP, sampai dengan SMA, banyak sekali kenangan yang aku dapatkan bersama teman-temanku, dari suka maupun duka. Kenangan tersebut akan menjadi kenangan berharga dan kenangan yang manis untuk dikenang saat tua nanti. Perjuanganku juga tidak berhenti sampai di sini. Masih banyak kerintangan yang menungguku. Tetapi aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk melewati semua itu. Aku berharap suatu saat nanti aku bisa meraih cita-citaku dan membanggakan kedua orang tuaku. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.